Mobil yang Saka kendarai memasuki garasi rumah mereka dengan perlahan. Hal itu juga lantas menghentikan aktivitas Kanaya saat ini. Gimana sayang? Belum menyelesaikan kata-katanya, Saka langsung mencium bibir Kanaya dengan ganas. Ia kemudian keluar dari mobil. Kanaya masih bingung dan melepas seatbeltnya saat kemudian Saka membukakan pintu dan langsung menggendongnya memasuki rumah. Sayang, pelan-pelan, jangan buru-buru. Ngapa? Kanaya yang terkejut ketika digendong saat ini hanya pasrah saja. Dilihat wajah Saka begitu antusias membawanya ke kamar, dia jadi cekikikan sendiri. Terlihat lucu dan menggemaskan. Kanaya tidak menyangka Saka akan seperti ini sekarang, mengingat dulu dia selalu menolaknya terus. Jangan sampai kamu nyuruh aku berhenti ya, tegas Saka sambil terus menciumi Kanaya yang sudah hampir gila itu. Malam ini setelah mengotak-atik HP Dedi, rombongan Bimo pergi dari hotel dan membiarkan Dedi tertidur hanya berbalut selimut. Seluruh tempat kejadian dibuat seolah-olah terjadi pertempuran antara Dedi dan Kanaya tadi malam. Tanpa menunggu lama, Bimo sudah bisa mengantongi nomor HP yang diduga berhubungan dengan gembong narkoba. Tanpa pikir panjang, walaupun ini sudah tengah malam, Bimo dan anak buahnya kembali menemui Abbas untuk melaporkan seluruhnya kepada Abbas. Kamu besok mulai ngintai orang ini, jangan sampai lolos. Kali ini kita akan benar-benar balas dendam untuk kematian bos besar, tegas Abbas yang tidak sadar mengepalkan tangannya sendiri penuh dendam atas kematian ayah dari Kanaya yang terbilang mengenaskan. Dedi menahan nafasnya sebentar setelah melihat keadaan hotel ini sangatlah berantakan. Dia tidak segila ini, pikirnya. Tapi di mana-mana ada bekas yang tampaknya memang sesuatu telah terjadi tadi malam. Dia memanggil Kanaya, barangkali si perempuan masih ada di kamar hotel. Tapi sepertinya nihil, Kanaya pasti sudah pulang. Kenapa gue gak ingat jelas? Tapi tadi malam gue benar-benar dimanjain sama Kanaya. Ingatannya kabur, tapi samar-samar dia merasakan kenikmatan. Bukan oleh Kanaya, tapi perempuan penghibur sewaan Kanaya. Dedi buru-buru membersihkan badannya dan check out dari hotel. Dia juga langsung menghubungi Kanaya walaupun di HP-nya ada sekitar 20-an panggilan tak terjawab dari Lira. Dedi kini sudah tidak memperdulikan Lira, yang dipikirannya sekarang hanya Kanaya. Halo Nay, kamu di mana? Kok ninggalin kakak sendirian? Maaf kak, Naya malu. Ini kan pertama kalinya buat Naya. Dedi terkejut dengan omongan Kanaya barusan. Tanpa ia sadari, senyumnya terbit. Kemudian, ketemuan yuk. Gimana kalau di kampus aja? Aku ada kelas jam 10-an kak. Sebelum aku masuk kelas kita ketemuan ya. Kanaya memberikan ide dan langsung disetujui oleh Dedi. Mendengar Kanaya teleponan dengan Dedi, Saka mulai membuka matanya dan langsung memeluk Kanaya dari belakang. Apaan sih Nay? Pagi-pagi udah teleponan sama Dedi. Bikin hancur moodku aja, rengek Saka sambil bermanja-manja. Cemburu ceritanya. Lucu banget sih suami aku. Kanaya membalikkan badannya dan menghadap ke arah Saka yang memejamkan matanya. Mungkin masih malas bangun. Tenang aja sayang, aku padamu kok. Buktinya aku cepat-cepat minta om aku buat nikahin aku sama kamu, karena aku maunya cuma kamu, lanjut Kanaya sambil mencium mesra Saka dan dibalas ganas oleh Saka. Udah manja-manjaannya. Kanaya melepas ciuman Saka begitu saja dan beranjak menuju kamar mandi. Saka masih terlihat malas-malasan di atas ranjang kamar, sedangkan Kanaya sudah siap-siap mau bertemu dengan pacar pura-puranya alias Dedi. Hari ini memang Saka tidak ada bimbingan. Mungkin tengah hari baru mau ke kampus sekedar nongkrong dengan anggota BEM-nya dan mencari referensi untuk skripsinya. Saka menemani Kanaya sarapan saat ponselnya tiba-tiba berdering. Dia menuju kamar dan melihat panggilan dari bagian bendahara kampus. Pasti ini masalah beasiswa, gerutu Saka sambil mengangkat panggilan itu dan kembali ke meja makan. Sekalian saja di loudspeaker saja biar Kanaya dengar. Halo, dengan saudara Saka Rahardian. Iya, saya sendiri.
bisa datang ke kampus tidak pagi ini? Saya mau membicarakan tentang pencabutan beasiswa kamu. Maaf Bu, ada masalah apa ya sampai beasiswa saya dicabut? Tanya Saka datar. Dia tahu penyebabnya pastilah Rasti. Kanaya yang mendengar kan hanya melengos perkara beasiswa saja diributkan. Setelah mematikan panggilannya, Saka melirik Kanaya yang sedang menahan tawanya seolah mengerti. Kanaya mengangkat kedua bahunya. Tenang aja, bayaran kuliah suami biar istri yang tanggung. Buat apa punya istri kaya kalau nggak buat bayarin hidup suami, ya nggak? Celoteh Kanaya yang menjawab pertanyaan dari wajah bingung Saka. Tapi kesannya aku nggak guna banget nggak sih? Ceplos Saka yang sedikit tersinggung dengan perkataan Kanaya. Sayang, jangan mulai lagi deh, santai aja. Aku pamit dulu ya. Wah, Kanaya meredam amarah Saka dengan mencium pipinya. Tapi tangan Kanaya ditarik Saka. Berangkat bareng aja, tungguin aku mandi, awas aja duluan, ancam Saka yang langsung lari ngibrit menuju kamar mandi. Dedi saat ini menatap dalam mata Kanaya yang semakin mempesona. Nay, maaf ya udah ngerusak kamu. Aku rela kok kakak rusak. Apa sih Nay? Gak banget. Dedi juga kata-katanya aneh. Tapi Tapi kakak gak lupa kan janji kakak, lanjut Kanaya kemudian. Ia menyeruput es jeruk yang dipesankan Dedi untuknya di kantin kampus. Jujur dia haus banget gara-gara diturunin Saka di gang samping kampus. Jadi dia harus jalan. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya Naik, soalnya ini hidup dan mati kakak. Dedi ketar-ketir dan menoleh ke kanan kiri. Iya janji kak. Kamu tahu Pak Gunawan, salah satu petinggi yayasan kampus kita? Kanaya berpikir sejenak. Jujur banget dia nggak tahu tuh siapa Pak Gunawan. Jadi dia memilih menggelengkan kepalanya. Dia ya Rasti, mantan Saka. Nah dia Naik orangnya yang selama ini jadi mafia narkoba. Lanjut Dedi dengan suara perlahan. Kanaya masih bengong mencerna apa yang Dedi ucapkan. Kalau ayah Rastilah yang membunuh ayahnya. Rasanya saat ini juga ia ingin segera menemui Gunawan itu. Dia jadi penasaran bagaimana wajah pembunuh ayahnya. Sementara itu di ruang bendahara kampus, Saka sedang berdebat kecil dengan sang bendahara. Alasan yang tak masuk akal membuat Saka geram dan pergi dari ruangan itu tanpa permisi. Sampai detik ini dia sudah berusaha menjadi mahasiswa yang selalu menaikkan nilai-nilainya juga kegiatan non-akademisnya demi mendapatkan beasiswa itu. Iya, Rasti pasti orangnya. Dia pasti meminta bantuan ayahnya untuk mencabut beasiswa itu. Langkah kakinya tentu saja langsung menuju ke sekret, di mana memang menjadi tempat tongkrongan favoritnya. Lo yakin? Kalau sampai Lira tahu bisa mampus sih Dedi tuh. Emang cari perkara tuh anak, bisik-bisik dua perempuan satu angkatannya yang kedengaran oleh Saka. Dedi kenapa? Tanya Saka penasaran. Dia kan tahu kalau Kanaya dan Dedi lagi ketemuan. Jangan sampai istrinya dijadiin bahan gosip semua anak-anak kampus lagi. Berduaan di kantin kah mereka dan banyak yang mulai gosipin. Udah, jangan diterusin gosipnya. Dedi tadi gue suruh nemuin Kanaya buat gantiin gue. Cuma ngomongin proposal BEM aja kok. Jelas Saka yang pasti berbohong. Oh, kirain gue si cupu mulai ngerayu Dedi. Tiba-tiba saja si Rasti masuk dan membalas penjelasan Saka. Malas banget Saka melihat wajah Rasti pagi-pagi gini. Dia langsung beranjak dari tempat duduknya dan meninggalkan ruangan sekret.